Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang, selamat bergabung bagi yang pertama kali bergabung. Sorry ya, tadi ada kendala teknis ini nggak tahu kenapa dua device nggak ada suara. Ya, jadi kita agak telat 5 menit ya untuk tidak membuang waktu. Saya persilahkan untuk saya panggilan sayangnya Jeng aja deh sama biasanya kan dipanggil Cik Monika tapi panggilan sayang saya Jeng aja. Silahkan ya Jeng Monika, time is yours. Hes, itu yang suruh nyiapin itu tuh, Hes. Oke, oh iya sorry lupa. Jadi dari speakernya kali ini meminta kalau bisa kita semua sebelum mulai mempersiapkan kertas dan alat tulis ya, pulpen atau pensil gitu. Nanti mungkin diperlukan di tengah presentasi. Oke, thank you, Hes. Oke, Aku share screen dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ini saya mau menggabungkan antara literasi keuangan dan bisnis MLM. Di sini saya bukan ahli ekonomi, cuma saya sedikit-sedikit membaca tentang literasi keuangan dipadukan dengan bisnis MLM yang sekarang kita sedang jalani atau beberapa tamu yang sebagai undangan yang akan siapa tahu tertarik dalam menjalani bisnisnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan itu? Literasi keuangan adalah pengetahuan atau pemahaman tentang keuangan yang mampu mempengaruhi seseorang di dalam mengaplikasi serta mengelola keuangan di kehidupannya bertujuan supaya tercapai kesejahteraan. Ini mungkin perlu kita pahami ya, karena kita kan lama-lama juga bertambah usia, jadi memang sangat perlu kita untuk mengelola keuangan. Nah, kita menurut pengertian yang tadi saya utarakan, sebenarnya siapa sih orang yang sejahtera itu? Menurut Robert Kiyosaki, sejahtera atau yang kalau memilih yang dipilih oleh Robert Kiyosaki adalah istilah kaya, itu dimiliki oleh mereka yang mempunyai kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Jadi kalau misalnya saat ini kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti menurut Robert Kiyosaki, kita tuh belum kaya. Karena ya kerja, kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, kerja lagi, kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu terus. Kaya itu bukanlah soal berapa besar active income Anda. Nah, tadi penghasilan itu adalah active income ya. Tetapi yang disebut kaya itu adalah apabila passive income kita itu lebih besar daripada biaya hidup kita. Untuk orang kaya itu selalu fokus bagaimana menghasilkan aset yang akan terus menghasilkan income, baik dengan atau tanpa bekerja. Jadi seperti tadi ya, jadi kita itu mendapatkan income dari aset. Jadi itu bisa merupakan menjadikan hasil income kita. Kita lihat diagram ini. Yang sering terjadi di kita adalah masa belajar kita 20 tahun. Lalu kita mengalami masa kerja sampai umur kita 60 tahun. Lalu setelah itu kita menghadapi masa pensiun. Pertanyaannya, kita siap nggak untuk masa pensiun ini? Kita bandingkan dengan gambar yang ada di bawah ini, masa belajar sama 20 tahun. Ini adalah masa kerja.
untuk persiapan pensiun itu, pada kondisi normal, pensiun itu di usia 60 tahun. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, pada saat masa pensiun ini? Apakah kita masih mempunyai penghasilan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apalagi kalau sebelum usia 60 tahun, amit-amit, kita sudah tidak produktif lagi dengan alasan tertentu. Misalnya PHK atau halangan permanen secara fisik. Jadi, ini sesuatu yang memang tidak pasti memang. Karena ketidakpastian ini, maka kita sebaiknya perlu membangun aset pada usia kerja, usia produktif. Karena kalau membangun aset pada saat pensiun, ya mungkin sudah berhalangan dengan tenaga, kemampuan berpikir juga. Jadi memang sebaiknya kita membangun aset itu ketika masa produktif kita masih kuat, kita masih berpikir kita juga masih cepat ya, pergerakan kita juga masih cekatan lah istilahnya. Nah, untuk membangun aset sebelumnya kita harus tahu apa itu aset. Aset adalah semua hal yang menghasilkan income, sedangkan kewajiban adalah semua hal yang menyebabkan pengeluaran. Kewajiban itu nama lainnya liability. Idealnya yang harus dilakukan adalah kita harus punya aset dulu. Nah, return-nya atau income dari aset ini digunakan untuk membeli liabilities atau kewajiban. Nah, kalau boleh nih, saya tanya. Kalau mobil atau rumah itu termasuk aset atau liability? Coba boleh kalau boleh interaktif? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Itu di chat ada tuh. Aku nggak bisa ini karena full screen ya. Jadi bisa, sorry, ada di atas. Liability, Chris, oke, liability. Ada yang lain? Coba Chris bisa kasih alasannya kenapa itu liability. Atau Wibi deh boleh, siapapun. Aduh pada malu-malu ini nggak open mic ya. Pada pemalu semua. Kalau karena tidak bisa menghasilkan. Tidak bisa menghasilkan. Chris. Saya feedback maaf. Karena butuh biaya. Lalu ada yang lain? Yes, betul. So ini Ridwan bisa dua-duanya tergantung jika menghasilkan return jadi aset, jika tidak jadi liabilities. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya dua rumah, ya yang satunya aset. Wah, saya nggak ada hadiahnya Ridwan, maaf ya. Jadi kalau misalnya ada dua rumah, satu misalnya disewakan, ya itu bisa jadi aset. Kalau rumah kita ditempati, rumah pertama kita ditempati, ya liability. Karena kan kita ada kewajiban untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan aset? Kita lihat menurut Bapak ini, menurut Warren Buffett, ini adalah perbandingan antara gaji pekerja dengan harga rumah. Di tahun 2000-an, gaji pekerja itu 600.000. Sedangkan harga rumah di tahun 2000-an 50 jutaan. Nah, di sini dia menulis saat ini mungkin kalau saya menghitung dari 600.000 ke 5 jutaan, mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun berikutnya, gaji pekerja itu adalah sekitar 5 jutaan. Sedangkan harga rumah
menjadi 200 sampai 300 juta. Benar-benar memang ini tidak berbanding lurus dengan gaji pekerja dibandingkan dengan harga rumah. Jadi, beliau mengatakan jika gaji adalah satu-satunya sumber penghasilanmu, kamu akan selangkah lebih dekat dengan kemiskinan. Maka dari itu, kita sebaiknya membangun bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah aset yang bisa menghasilkan aset lain dan mampu atau dapat membiayai kebutuhan lainnya. Nah, kira-kira kalau kita mengingat tadi gambar sebelumnya tentang usia produktif, tentang usia pensiun, dan kita membangun bisnis, itu kan membutuhkan 2-5 tahun untuk kita membangun bisnis. Apa sih bisnis yang bisa kita bangun dalam 2-5 tahun? Bisnis MLM, itu bisa kita bangun 2-5 tahun. Kenapa bisnis jaringan? Ini saya cuplik ketika Zoom yang lalu dari Koal Ardian, Bushido kita. Modal dan biaya operasionalnya sangat kecil dan resikonya kecil. Satu-satunya resiko itu adalah usaha. Ya termasuk usaha itu artinya ditolak juga ya. Nah, yang lain saya ambil dari Suprato Cuaca, itu adalah penghasilan tidak terbatas. Kita ketahui bahwa yang atas-atas kita ya, para Bushido, penghasilannya sudah per bulannya miliaran rupiah. Berpotensi penghasilan pasif atau bebas waktu. Nah, ini sih bagi member-member AFC sudah sangat terasa sekali ya. Bahkan saat kita liburan pun kita masih bisa closing, malam pun bisa closing seperti Bu Acit, Chris, malam-malam pun masih Zoom, itu sangat menghasilkan ya. Kapanpun, dimanapun Anda berada, tinggal modalnya handphone, udah deh, bisa, semuanya bisa dilakukan. Ini dapat dijalankan dalam waktu senggang yang tadi seperti saya bilang, kapanpun kita bisa lakukan itu. Lalu tidak butuh keahlian khusus dan pengalaman, karena memang nggak ada sekolah formilnya untuk bisnis jaringan. Mendapatkan pengembangan diri dan penghargaan, ini kerasa banget. Saya sendiri merasakan pengembangan dirinya tuh kerasa banget. Ketika harus belajar lagi, ketika harus baca buku, dengerin rekaman untuk belajar gimana prospek ke orang, banyak sekali. Bagaimana memberikan penghargaan ke orang, bagaimana berhubungan akhirnya akrab dengan orang, banyak sekali pelajarannya. Dan saya sangat senang saya masuk dalam jaringan ini. Thanks to Acit ya. Nah, dukungan penuh dari tim kerja. Ini kerasa banget nih, saling mendukung. Kalau ada butuh info, butuh apa, langsung cepat di grup langsung infonya seperti flash pokoknya. Kecuali pagi kalau untuk Acit, jadi ada Chris untungnya, jadi ada suplai informasi. Nah, semua latar belakang kita berpeluang sama tanpa diskriminasi. Jadi semua ya tergantung. Kalau kita mau kerjanya giat seperti Acit, ya dapatnya juga seperti Acit gitu. Jadi memang benar-benar tanpa diskriminasi, tanpa melihat background pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini yang menarik adalah bahwa bisnis jaringan ini bisa diwariskan. Ini sangat menarik. Nah, kenapa kita memilih bisnis jaringan dibandingkan bisnis konvensional? Sekarang kita mau membandingkan. Bisnis konvensional itu seperti apa sih? Ini kita lihat skema bisnis konvensional dari pabrik, lalu ke distributor, sudah memakan 10%, ya ada penambahan 10%, lalu ke grosir, penambahan 15% lagi, lalu ke toko,
penambahan 25% lagi, dan sekarang karena kita menjalankan bisnis 4.0, toko konvensional juga membuka peluang untuk yang online ya. Itu tentu saja membutuhkan tambahan biaya sekitar 10%, karena kan pasti ada adminnya dan lain sebagainya, kuota. Nah, setelah ini semua diakumulasikan, baru produk itu sampai ke konsumen. Jadi sebenarnya harga sampai konsumen itu memang jadi ada penambahan biaya yang cukup besar. Beda dengan bisnis jaringan. Kalau jaringan dari pabrik, itu kita bisa memangkas semua biaya yang tadi saya bicarakan di dalam bisnis konvensional, langsung ke konsumen. Dan konsumen mendapatkan share keuntungan dari semua biaya yang dipotong ini. Nah, cuma walaupun potensi besaran bonus 60% itu dari harga produksi, tapi tidak menjamin semua orang itu berhasil di bisnis MLM. Ada 5K di bisnis kita ini, di multi level marketing. Pertama, orang kagum, lalu orang bekerja, lalu kaget, lalu kecewa, lalu keluar. Nah, dari sumber yang sama, yaitu Bapak Suprato Cuaca, 5 hal ini itu yang menyebabkan tidak berhasilnya orang-orang yang join dalam bisnis ini menjalankan bisnis MLM. Sorry. Ini kita lihat awal orang kagum, lalu kerja, lalu kaget. Nah, kaget itu terjadi karena ketika mereka mendapati kenyataan ya tentang bahwa bisnis ini tuh tidak seindah yang ketika mereka kagum di awal ini. Untuk besaran bonus yang diceritakan ketika kita ada di depan sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mayoritas distributor MLM itu tidak terdidik atau terlatih dengan benar. Kedua, tingkat kegagalan tinggi. Kenapa tingkat kegagalannya tinggi? Modal kecil ini juga kadang bisa bikin alasan ya, maksudnya alasan kenapa kegagalannya itu tinggi. Karena dengan modal kecil itu jadi banyak yang nggak serius. Jadi tidak berkomitmen, banyak yang iseng-iseng. Karena kan kalau mau komitmen sama siapa? Atau ini kan bisnis kita sendiri. Yang ada adalah komitmen dengan diri kita sendiri. Itu yang saya tangkap dari bisnis ini. Kan juga nggak mungkin juga upline bisa menegur seperti kita kerja di kantoran. Upline menegur, kenapa kamu nggak kerja, kenapa kamu belum ini, kan nggak bisa juga. Nah, terus ini yang memang sering kita hadapi, yaitu adalah berita negatif tentang MLM. Ini tuh menyebarnya lebih cepat. Padahal kalau dipikir, apa sih bisnis yang nggak ada hal negatifnya sih? Di kantor juga banyak yang namanya toxic person juga ada. Sebenarnya di semua bisnis tuh ada oknum-oknum juga yang membuat bisnis itu negatif. Cuma ya mungkin kita memang spesial. Jadi karena spesial, apalagi terkenal dengan penghasilannya memang cukup tinggi, maka jadi cukup disoroti oleh orang-orang. Jadi berita ketika ada negatif sedikit langsung nyebar. Nah, MLM itu juga bisnis yang bukan yang paling sempurna. Cuma bisnis ini dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, menurut Eric Bore di bukunya GoPro, bisnis MLM itu lebih baik. Nah, kunci bisnis jaringan. Kunci bisnis jaringan itu ada pada perusahaan, pada produk, pada marketing plan, dan pada strategi duplikasi. Perusahaan dan produk itu harus qualified. Biasanya ini berkorelasi antara perusahaan dan produk. Kalau perusahaannya bagus, masa produknya nggak bagus? Nggak mungkin juga.
Untuk marketing plan itu berhubungan dengan besaran bonus yang disesuaikan dengan tujuan awal, yaitu kita akan membangun bisnis sendiri. Nah, strategi duplikasi itu adalah tentang pelatihan, support sistem yang dilakukan dari upline kita ini. Jadi, ketika ini semuanya sudah bagus, diharapkan kita tidak mengalami 5K yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, berbicara tadi soal perusahaan, di sini ada perusahaan farmasi. Itu salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Berdirinya sejak tahun 1969. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok tertua? Umurnya baru 52 tahun. Ya, ini yang tahun ini diterapkan adalah perusahaan yang ada kantor administrasinya, makanya dikatakan 1969. Tapi aslinya itu dulu awalnya ada di Honshu, itu sekitar 1800-an. Nah, perusahaan farmasi pertama itu yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Artinya kalau sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, perusahaan ini go public dan memang dipercaya oleh masyarakat. Dan pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. GMP itu Good Manufacturing Practice. Jadi dia memenuhi syarat-syarat untuk produksi makanan. Karena di Jepang itu pabrik farmasi untuk obat dan untuk makanan tidak boleh disatukan. Kalau yang makanan memang harus organik. Ini adalah salah satu produknya, adalah Utsukushi, artinya cantik. Di sini punya 3 paten. Paten itu adalah 100% pasti 100% berhasil. Cuma yang membedakan adalah tingkat keberhasilannya membutuhkan percepatan waktunya berbeda-beda setiap orang. Jadi tergantung antara kondisi orang tersebut, berat kasus penyakitnya, berat tidaknya, atau reaksi dari tubuh orang itu tersebut, itu juga mempengaruhi. Nah, paten itu adalah kasta tertinggi di dunia farmasi. Di bawahnya adalah uji klinis. Seperti kita tahu kalau vaksin itu masih uji klinis ya, sehingga mungkin masih ada beberapa puluh orang dari 100 orang yang divaksin masih bisa tertular oleh virus COVID-19. Nah, di Utsukushi ini ada 3 paten, yaitu anti tumor untuk mengaktifasi imun dan untuk terapi hepatitis C. Lalu untuk SOP Subarashi, kita punya 4 paten juga untuk generasi sel, untuk memperbaiki peredaran darah, untuk anti hipertensi, tekanan darah tinggi, dengan penggumpalan darah. Nah, kenapa sih kok Utsukushi ada 3 paten itu, nggak paten yang lain? Kenapa sih SOP Subarashi patennya 4 ini? Tidak paten yang lain, toh penyakit juga banyak. Ternyata Jepang itu sebelum memproduksi dua produk ini, Jepang itu mengadakan riset. Apa sih pola makan orang Indonesia menyebabkan penyakit degeneratifnya itu apa saja sih? Akhirnya terumuskan paten-paten ini. Nah, SOP Subarashi dan Utsukushi, kalau kita cari di Jepang, ada nggak? Nggak ada. Karena memang ini dibuat custom untuk Indonesia. Dengan yang itu seperti tadi saya bilang, dengan pola makan, pola hidup orang Indonesia. Makanya tidak sama dengan orang Jepang. Ini adalah produk kita yang ketiga, Sensei Suru. Ini adalah serum untuk wajah. Ini juga oke banget nih patennya. Oh iya, sebelum saya lebih lanjut ke Sensei Suru, tadi untuk Utsukushi dan SOP Subarashi dipatenkan di 3 negara, di Cina, Jepang, dan Korea. Itu 3 negara itu terkenal tidak mudah memberikan paten. Jadi oke lah, maksudnya kita cukup bangga bahwa kita mengenal 2 produk ini. Nah, lanjut ke Sensei Suru.
Sensei Suru itu kita punya paten ini, patennya Jepang. Patennya Jepang itu ini misalnya yang ini itu untuk menghilangkan flek. Lalu yang ini untuk melepaskan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh ketika kita mengalami alergi. Kalau yang ini melanin production inhibition itu untuk mencerahkan kulit. Kalau suppression of ini, semua ini tuh untuk booster, supaya yang ini paten yang ini tuh lebih powerful lah ceritanya. Ini hair restoration itu untuk kesuburan rambut. Pernah ya kita lihat testimoni dioles ya, akhirnya tumbuh ya, tuh aja tumbuh rambut. Nah, ini juga suatu yang membanggakan dari AFC. Jadi semua produknya itu benar-benar safety-nya diperhitungkan. Jadi semuanya harus lulus tes. Ini dari setiap produknya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Itu juga ada dokumennya, semua tersedia, organik, GMP, halal, semuanya tersedia. Nah, kenapa sih kok harus memasukkan unsur bebas dari pencemaran radiasi nuklir? Karena di Jepang itu pernah ada kejadian, ada kebocoran nuklir di Fukushima. Jadi itu memang cukup menakutkan ya kalau produknya tercemar oleh nuklir. Nah, produknya juga memiliki izin edar dari BPOM. Di sini kita lihat ada ML, itu artinya makanan luar. Jadi ini memang produk import ya. Nah, sekarang kita masuk dalam marketing plan. Sebelum kita masuk dalam marketing plan, marketing plan kita itu ada namanya bonus harian, bonus bulanan, dan bonus tahunan. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Awal kita harus tahu dulu bahwa AFC sebenarnya tidak dijalankan secara MLM. Jadi hanya di Indonesia yang dijalankan secara MLM sesuai dengan visi misi founder kita Pak Ernest. Karena founder kita ingin memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia, maka dipilih bisnis MLM yang bisa menjangkau masyarakat banyak. Nah, ini adalah beberapa store yang mengambil franchise AFC. Untuk mengambil franchise AFC dibutuhkan biaya 10M atau mungkin bahkan lebih ya untuk hanya membeli franchise-nya saja, belum produknya, belum tempatnya, dan lain-lain. Nah, ada beberapa negara yang mengambil franchise-nya, yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Nah, untuk kita join ke dalam bisnis ini, seperti kita bahas tadi di awal, bahwa kita kan mau membangun aset nih untuk kita. Nah, ini jalan awal, langkah awal yang perlu kita hadapi dulu. Jadi ini ada paket member. Paket membernya berupa diamond. Diamond itu cukup dengan membeli 12 box, kita otomatis menjadi member. Dan membership-nya seumur hidup. Jadi tidak ada namanya membutuhkan perpanjangan keanggotaan, itu nggak ada sama sekali. 12 box itu sama dengan 6 paket. Jadi satu paket dihitung per 2 box. Dengan hitungan di dalam sistem itu adalah 900 business value. Paket member yang kedua adalah Safir. Itu kita cukup membeli 6 box. Itu sama dengan 3 paket. Perhitungan di sistem sejumlah 450 BV. Dan untuk paket yang paling untuk awal sekali, kalau misalnya kepepet modal, kita bisa mulai dari Ruby. Jadi AFC itu sangat baik menurut saya. Sangat baik.
untuk dia AFC itu memberikan keleluasaan untuk orang membangun bisnis dengan modal yang paling minim yang dia bisa akhirnya lama-lama menjadi besar. Kalau Ruby itu cukup membeli 2 box, adalah 1 paket hitungannya, itu nilai di sistemnya nilainya sebesar 150 BV. Nah, sekarang ini adalah info yang cukup menarik dan ini yang kita tunggu-tunggu setiap hari nih. Yang kita kenal biasa kita nunggu-nunggu konnichiwa atau sekarang konnichiwa edik. Nah, bonus harian itu ada 3 macam. Bonusnya banyak banget nih. Bonus hariannya ada bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan. Sekarang kita mengulas dulu soal bonus direct sponsor. Bonus direct sponsor, kita lihat Diamond, jika merekrut Diamond juga, karena Diamond itu mempunyai potensi income direct sponsor, setiap 1 paket 550.000, maka jika dia merekrut juga seorang Diamond, maka 550.000 ini dikalikan dengan 6 paket. Seperti kita ketahui bahwa 6 paket itu adalah 12 box. 12 box ini bisa boleh apa aja, boleh Utsukushi, boleh SOP Subarashi, ataupun boleh Sensei Suru. Yang dihitung adalah boxnya. Jadi besaran berapa rupiahnya ketika kita membeli paket member, ya itu disesuaikan dengan barang yang dibeli. Ketika Diamond merekrut Sapphire, dia akan mendapatkan 550.000 kali 3 paket, yaitu 1.650.000. Begitu juga ketika dia merekrut Ruby, 550.000 yang sebagai bonus direct sponsor dikalikan dengan 1 paket, yaitu 550.000. Jadi bonus itu dikalikan dengan jumlah paket, bukan jumlah box yang dibeli. Untuk Sapphire, ketika dia merekrut Diamond, dia akan mendapatkan 450.000 kali 6 paket, yaitu 2.700.000. 450.000 itu adalah memang potensial income untuk bonus direct sponsor untuk seorang Sapphire. Ketika Sapphire merekrut Sapphire, 450 dikalikan 3 paket, yaitu 1.650.000. Dan ketika Sapphire merekrut Ruby, 450.000 dikalikan 1 paket, sama dengan 450.000. Nah, ini adalah potensi untuk Ruby. Ruby, jika merekrut Diamond, dia akan mendapatkan 300.000 kali 6 paket. Jadi dia akan mendapatkan sebesar 1.800.000. Ketika dia merekrut Sapphire, 300.000 ini dikalikan dengan 3 paket, yaitu 900.000. Dan ketika merekrut Ruby juga, 300.000 ini dikalikan 1 paket, yaitu 300.000. Dengan melihat perhitungan bonus ini, kita lihat ya bahwa memang percepatan income-nya itu memang sangat bisa didapatkan untuk seseorang yang membership-nya Diamond. Oleh karena itu, kami jika merekrut member selalu di encourage untuk ayo dong cepet Diamond supaya bonus yang didapatkan optimal. Nah, sekarang kita melihat di skema di sini ya. Diamond merekrut Ruby A, lalu Ruby A merekrut Ruby B. Apa yang terjadi? Ini 550 itu seperti kita ketahui sebelumnya, 550 itu adalah besaran bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap ada member baru yang masuk.
Tetapi kita ingat bahwa Ruby merekrut Ruby bonusnya adalah sebesar 300.000. Otomatis ini ada selisih. Ini 300.000 adalah bonus yang diterima oleh Ruby A. Ada selisih. Selisihnya adalah 250.000. Kemana nih sisanya? Sisanya ke diamond yang terdekat. Itu yang disebut bonus pass up. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa kami untuk para teman-teman, maksudnya yang direkrut kami, yang belum diamond, kami ayo dong cepat diamond. Supaya apa? Supaya kalau memakai istilah Acit, ini tidak bocor bonus kita. Karena selisih ini dilarikan ke diamond. Nah, skema selanjutnya, ini adalah diamond. Diamond merekrut Safir. Safir merekrut Ruby. Apa yang terjadi? Berapa besaran bonus pass up-nya? 550.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dikurangi dengan 450.000 karena Safir merekrut Ruby. Si Safir A ini mendapatkan 450.000. Ini bonus yang didapatkan A. Nah, masih selisih juga nih. Selisihnya 100.000. Kemana selisihnya? Kan perusahaan 550, nggak mau tahu. Pokoknya keluarin 550. 100.000-nya kemana? Ke diamond lagi. Itu namanya bonus pass up. Nah, jadi kenapa? Kembali lagi saya ingatkan. Ayo dong secepatnya ke diamond, karena jangan sampai bocor. Kami pun sebenarnya nggak senang kalau ada yang bocor ke kami, karena juga waduh sayang ya dia nggak bisa dapat bonus optimal gitu. Bukan senang-senang aja dapat bonus, tapi yang kan kita pengen juga sama-sama sukses ya, sama-sama income-nya optimal. Nah, sekarang ada skema begini. Diamond A merekrut Ruby B. Lalu Ruby B ini merekrut Safir. Berapakah bonus pass up yang didapatkan A? Dan berapa bonus yang didapatkan B? Nah, tibalah saatnya quiz time. Ayo silahkan. Quiz time. Ini yang boleh ikut yang belum dapat rank. Toreda ke atas nggak boleh ikut. Moderator juga nggak boleh ikut. Udah mau ngetik ini. Nggak boleh ikut. Cepet-cepetan tulis di chat. Makanya tadi disuruh nyiapin kertas dan alat tulis. Cepet-cepetan siapa duluan. Nanti yang menang yang duluan saya transfer ke pin wallet 100.000. Ayo. Cepat pada jawab. Cepat siapa yang lebih cepat pada jawab. Marcel udah tahu jawabannya, Marcel. Tetap nggak boleh ikut. Suruh istri yang jawab ah. Hadiahnya tahu. Nggak mau istrinya dikasih tahu suaminya. Nah, tuh udah ada yang jawab. Satu persatu mulai jawab. Pokoknya yang duluan ada di chat. Silahkan. Jurinya Toreda, jurinya. Iya, jurinya Toreda ya. Ronin dong. Ronin sama Toreda ya. Ayo Bu Toreda sama Bapak Ronin. Bapak Ronin dan Bu Toreda Coba silahkan. jawabannya pada benar enggak? Para juri. Kalau enggak harus pada ospek nih. Buat GoFood.
Ini dikasih waktu berapa lama nih? 2 hari. 2 hari. Pokoknya jawabannya harus lengkap ya, harus jelas siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Ini seumur-umur ikut LOP baru sekarang nih itu. Iya dong. Aku nggak bisa ikut lagi kuisnya. Aduh. Terus menyesal, aduh menyesal jadi moderator. Udah ada yang benar belum Pak Ronin? Ayo Kak Rika baru itu tuh baru pakai kalkulator tuh kayaknya. Wah ini kok belum ada yang benar ini gimana ini? Bentar Bu, bentar. Waduh. Ada kisi-kisi nggak? Barangkali lupa. Enggak lah, tadi kan kisi-kisinya udah di depan kalau nyimak. Uji konsentrasi nih ya sekalian ya. Tadi ditinggal-tinggal pipis enggak? Tuh Amelia udah jawab tuh di chat tuh. Masih belum tepat. Oh. Memang tadinya bisa mikir kalau gini tuh jadi grogi ya, jadi pada nggak bisa ngitung ya. Mungkin ada yang nggak ngeh, Cimon, ulangi lagi pertanyaannya, yaitu masih di layar loh itu pertanyaannya. Ini tadinya sebenarnya aku rencana slide ini kuhilangkan loh. Maksudnya ku hitemin gitu supaya nggak tertera pertanyaannya. Cuma aku masih baik. Oh tuh Wibi tuh. Tuh Pak dosen dicek dulu Pak dosen, ada yang benar belum tuh Pak dosen? Ini untuk 1 orang pemenang atau berapa orang? 1 lah, gila aja. Bener aja, bro. Ya kirain 5, mana tahu ya. Gila lu, bro. Banyak bener. Wibi betul, Wibi betul. Ah, Yeay, benar. keren. Ini benar. Hore. Wit, nanti pin walletnya cicilan 10 kali ya, Wit. Ame kebalik jawabannya. Akibat grogi segala sesuatu bisa terjadi. Oke ya, jadi pemenangnya siapa? Bibi ya. Oke. Oke, sip. Hadiahnya ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ya. Tadi biar nggak tegang-tegang amat. Sorry. Nah, sekarang kita membicarakan soal bonus pairing nih. Bonus pairing kita belajarnya dari skema. Jadi kalau ada diamond, merekrut Ruby itu 1 paket ya. Ingat, 1 paket sama dengan 2 box. Kalau untuk bonus pairing udah dapat belum? Belum, karena namanya pairing itu harus pasangan kanan dan kiri. Karena sistem marketing plan di AFC itu sangat sederhana, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Karena ini baru ada 1 Ruby, ini masih belum balance nih, karena masih di kaki kanan. Ketika diamond ini merekrut Sapphire, which is itu 3 paket, terjadi keseimbangan dong, walaupun keseimbangannya baru 1 paket. Bonus pairingnya berapa? Kalau yang didapatkan diamond, bonus pairingnya 300.000. Lumayan nih. Nah, kalau diamond ini merekrut lagi Ruby, which is itu 1 paket, terjadi keseimbangan baru lagi. Karena tadi kan ini setelah keseimbangan ini
di sini kan sisa 2 paket nih. 2 paket ini dipasangkan lagi dengan 1 paket yang di sini. Ketika sudah dapat pasangannya lagi, diamond ini dapat 300.000 lagi. Kalau rekrut dapat ruby lagi nih. 1 paket. Terjadi keseimbangan lagi. Kan sisa 1 paket nih tadi terakhir. Jadi keseimbangan baru. Dapat 300.000 lagi. Nah, sebagai catatan, bonus pairing ini didapatkan kalau dengan perhitungan paket, bukan box. Lalu istimewanya dengan sistem binary ini adalah keseimbangan antara kaki kiri dan kaki kanan itu tidak harus satu level. Jadi bisa di sini 3 paket, di sini tapi banyak ruby sampai 3 ruby, itu tetap semuanya diperhitungkan. Jadi setiap closing 1 ruby atau pokoknya terjadi keseimbangan baru, bonus pairing itu keluar. Nah, ini untuk income. Income kita yang bisa kita cairkan itu 80%. Jadi income dari direct sponsor dengan bonus pairing. 80% itu bisa kita cairkan. Nah, ada keistimewaan dari AFC. AFC itu menyediakan namanya pin wallet. Pin wallet itu seperti kalau saya suka nerangin ke orang, itu tuh kayak kita tuh punya rekening bank, tapi di dalam AFC, jadi kita tuh punya rekening sendiri. Nah, bonus-bonus itu disimpan di pin wallet. Kalau saya selalu menyarankan teman-teman untuk disimpan dulu di pin wallet. Nanti kalau udah banyak baru dicairkan. Karena kalau baru dikit-dikit dicairin, dikit-dikit atau kita memilih withdrawal, jadi masuk ke rekening kita, setiap masuk ke rekening kita di yang bank di luar AFC, jadi di luar pin wallet kita, jadi bank yang seperti BCA atau apapun rekening yang kita punya, itu adminnya 20.000. Sayang kan? Nah, jadi mending ditunggu sampai dengan nilai tertentu baru dicairkan. Atau kalau saya suka begini, kalau ada yang mau nyairin, udah sini nyairin ke saya aja, sayang biaya withdrawal-nya. Jadi nanti menerima dari saya itu utuh, nggak kepotong-potong nih biaya administrasi. Lalu pin wallet itu bisa untuk apa lagi? Kenapa harus nyimpan di pin wallet? Jangan diambilin terus. Ada keistimewaannya. Jadi kita mau upgrade atau kita rekrut member baru. Member baru bisa sih langsung bayar ke web, bisa dengan dengan virtual account. Tapi kalau misalnya mau ke rekening kita, rekening BCA kita misalnya, nah kita untuk memasukkan dia sebagai member, kita bisa pakai pin wallet. Pin wallet jadi modal yang ada di pin wallet kita bisa untuk daftarin orang tersebut jadi member. Nah, 20%-nya ini kenapa sih kok nggak bisa dicairin? Nah, ternyata juga istimewa juga ini 20%. Jadi AFC itu menentukan 20% ini tidak bisa dicairkan tuh untuk apa? Ternyata ada barang-barang menarik yang hanya bisa dibeli oleh member yang sudah jadi member AFC. Jadi kalau Usukushi, SOP Subarashi, Sensei Suru itu bisa dibeli oleh masyarakat umum yang bukan member. Tapi untuk barang-barang yang masuk dalam 20% ini, barang-barang redemption hanya bisa didapatkan oleh para member AFC. Lalu 20% ini untuk auto maintenance, jadi untuk perpanjangan untuk bonus pairing, jangka waktu bonus pairing, sama bonus multi level. Nah, sekarang kita masuk dalam bonus unit level. Ini saya juga rada susah nih. Saya juga bolak-balik harus belajar nih soal unit level. Jadi kita lihat nih, ini orang ini adalah direct sponsor dari A, B, dan C. Ketika orang ini mendapatkan akumulasi income sebesar 7.500.000,
ada di web tuh tulisannya you are qualified unilevel. Nanti silahkan dicek di akun masing-masing, udah ada belum nih tulisan you are qualified unilevel. Artinya dia berhak untuk mendapatkan bonus unilevel dari direct sponsornya. Tapi bukan berarti terus langsung dapat, enggak. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika direct sponsor kita nih, misalnya direct sponsor A kita juga mempunyai akumulasi income sebesar 7.500.000, artinya A ini juga sama. You are qualified unilevel juga. Ini juga is qualified unilevel. Artinya kalau sama-sama qualified unilevel, artinya dia akan menyumbangkan bonus unilevel ke upline-nya sebesar 75.000. Tapi tenang, 75.000 ini bukan dari A ini, bukan. Tapi ini dari perusahaan. Ini adalah penghargaan untuk ini, untuk orang ini, untuk membimbing A. Begitu juga dengan B. B ketika akumulasi income-nya sebesar 7.500.000, sama. B ini juga qualified unilevel. Artinya, dia juga bisa menyumbangkan 75.000 ke upline-nya yang menjadi sponsornya. Dan tetap 75.000 ini dari perusahaan yang akan memberikan. Tapi tenang aja nih, yang A ini karena qualified unilevel, dia juga akan bisa menerima dari direct sponsor dia sendiri yang juga qualified unilevel. Jadi bukan hanya orang ini yang nerima, tapi A, B, dan C ini pun kan juga punya direct sponsor masing-masing. Jadi akan juga terjadi hal seperti ini. C ini juga kalau misalnya akumulasi income sebesar 7.500.000, dia juga qualified unilevel. Artinya dia akan menyumbangkan bonus unilevel ke upline-nya dia, ke sponsornya dia sebesar 75.000 yang akan diberikan dari perusahaan. Jadi semua yang punya akumulasi income 7.500.000 ini qualified unilevel. Nah, ini adalah bonus tahunan nih. Bonus tahunan yang akan didapatkan. Jadi seperti tadi saya awal bilang bahwa memang bonus di AFC itu banyak banget. Bonus, dan ini yang terakhir adalah bonus tahunan. Ini masih belum termasuk yang bonus ke luar negeri. Bonus ke luar negeri itu ada macam-macam, ada Dubai, ke Rusia, ada yang paket ada yang perjalanan ke umroh, macam-macam. Jadi terus lalu persyaratannya juga ganti-ganti sesuai perusahaan yang akan menentukan. Jadi bonus tahunan itu adalah bonus yang akan didapatkan dari akumulasi jumlah pasangan. Ingat ya tadi yang bonus yang pairing tadi ya. Nah, jadi akumulasi paket yang Anda dapatkan selama periode tertentu. Jadi pasangan paket itu adalah ya tadi bonus pairing tadi. Jadi misalnya nih Toreda sudah mendapatkan 100 pairing. Artinya dia qualified menjadi Toreda. Nanti di akhir periode ini dia akan mendapatkan tambahan sebesar 5 juta. Sama juga dengan Ronin, Samurai dengan persyaratan dan besaran rupiah yang akan dia dapatkan. Bahkan sekarang ada Double Bushido nih. Double Bushido tuh entah udah penghasilannya udah berapa, bayangin juga udah susah karena kemarin para Bushido dapat ini juga mereka dari setahun mereka mungkin dapat mungkin sekitar udah 11 M bahkan lebih ya. Nah ini udah nggak kebayang nih yang sekarang Budi Darwin Double Bushido udah berapa nih. Nah jadi begitu tentang produk, tentang marketing plan. Semoga jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, applause dulu, terima kasih.